Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling sangatlah penting bagi lembaga-lembaga pendidikan karena banyak manfaat dan fungsi yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Fungsi bimbingan konseling ada 10. Pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungan. Dengan pengembangan peserta didik dapat memahami meliputi pemahaman tentang diri sendiri dan pemahaman tentang lingkungan. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Teknik yang digunakan adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, brainstorming, lomba, dan karya tulis. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada yang mengalami masalah, baik yang menyangkut aspek pribadi maupun sosial. Yang kelima, fungsi penyaluran. Fungsi yang membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan minat dan bakat. Yang keenam, ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan kepada sekolah atau madrasah, staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang nomor 7, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kemudian yang nomor 9, fungsi perbaikan, yaitu fungsi memperbaiki kekeliruan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi memberi perlakuan supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, perasaan yang tepat kepada tindakan yang produktif dan normatif. Yang ke-9, fungsi fasilitasi, yaitu fungsi memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Yang terakhir, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu peserta didik supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Kemudian tujuan bimbingan konseling. Tujuan pendidikan nasional adalah membangun manusia seutuhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan bimbingan konseling, yakni pengembangan diri yang mengacu kepada perubahan positif. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai kebaikan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama dengan individu lain, dan harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik dapat mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya serta merumuskan rencana hidup. Yang kedua, mengenal dan memahami kebutuhannya secara realistis. Yang ketiga, mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang keempat, mengenal dan mengembangkan kemampuannya secara optimal. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan di dalam lingkungannya. Dan yang terakhir, mengembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur. Fungsi bimbingan konseling di sekolah yang pertama, mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya. Dan yang terakhir, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak luar sekolah untuk mengatasi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Pengertian layanan bimbingan konseling yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga orang tersebut sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian jenis layanan bimbingan konseling ada 6. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan bimbingan konseling yang dilakukan untuk memperkenalkan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Layanan orientasi ini ada 2, yaitu layanan orientasi di sekolah dan di luar sekolah. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan komunikatif antara guru bimbingan dan konseling dengan siswa sehubungan dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan siswa. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Layanan ini merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Upaya yang dapat dilakukan dalam membantu siswa yang mengalami masalah belajar adalah dengan pengajaran perbaikan, kegiatan pengayaan, peningkatan motivasi belajar, sehingga membentuk sikap dan kebiasaan yang baik. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan bimbingan konseling dapat diberikan di sekolah maupun di luar sekolah. Penyelenggaraan layanan konseling perorangan ini di sekolah memusatkan pada perkembangan diri siswa. Dengan adanya layanan konseling perorangan, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan yang dikelola secara klasikal dengan memanfaatkan satuan atau grup yang dibentuk untuk keperluan administrasi dan peningkatan interaksi siswa dari berbagai tingkatan kelas. Kemudian ada beberapa kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, yaitu upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. Tujuan aplikasi instrumentasi adalah supaya diperoleh data tentang kondisi tertentu atas diri klien. Yang kedua, himpunan data.
yaitu usaha-usaha untuk memperoleh data tentang peserta didik, menganalisis serta menyimpannya. Himpunan data bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing peserta didik dan membantu siswa memperoleh pemahaman diri sendiri. Ketiga, konferensi kasus, yaitu untuk mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tertentu dalam rangka penanganan masalah. Yang keempat, kunjungan rumah, bermakna upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dalam permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan konseling. Kemudian yang terakhir, alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini adalah pelayanan untuk mengantarkan klien ke ahli yang benar-benar berkemampuan dan berkewenangan dengan pengentasan masalah klien. Jadi tidak semua masalah siswa berada dalam pengetahuan jangkauan pembimbing. Ada kalanya kasus-kasus tertentu berada dalam kewenangan keilmuan psikologi dan penanganannya merupakan kewenangan psikolog atau psikiater. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling kelompok. Pengertian bimbingan konseling kelompok menurut ahli nulisan menyatakan bahwa konseling kelompok merupakan suatu proses antar pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran serta perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti sifat permisif, orientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling memperlakukan dengan mesra, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Fungsi-fungsi terapi itu diciptakan dan dikembangkan dalam suatu kelompok kecil melalui cara memedulikan di antara para peserta konseling kelompok. Jenis bimbingan konseling kelompok terdiri dari 5. Yang pertama, psikodrama. Pendiri psikodrama adalah seorang psikiater Joseph L. Moreno dari Flenia. Para anggota mempraktikkan model peran tanpa dilakukan latihan dengan pemimpin kelompok berperan sebagai sutradara, sedangkan anggota lainnya sebagai aktor peran protagonis atau menjadi penonton. Yang kedua ada T-Group. Pertama kali diadakan di National Training Laboratories di Bethel, Maryland tahun 1916. Para anggota kelompok ini pada umumnya belajar dari pengalaman bahwa tingkah laku seseorang dalam sebuah kelompok dapat mempengaruhi tingkah laku anggota yang lain dan sebaliknya. T-Group ini menekankan pada bagaimana sistem beroperasi dan bagaimana seseorang berfungsi di dalam sistem. Yang ketiga, kelompok encounter atau perjumpaan. Kelompok encounter timbul dari T-Group dalam usaha untuk memfokuskan diri pada pertumbuhan anggota kelompok secara individu, bukan kelompok itu sendiri. Kelompok ini lebih menekankan pada ekspresi individual dan pengakuan akan emosi. Kemudian yang keempat, kelompok maraton. Kelompok maraton adalah kelompok pengalaman satu sesi yang diperluas dan berusaha menghilangnya penghalang defensif yang biasa digunakan oleh individu. Kelompok maraton sering digunakan dalam negosiasi buruh dan perdamaian untuk mendapat terobosan. Yang terakhir, kelompok pendukung atau swabantu. Kelompok ini mempunyai 2 bentuk. Yang pertama itu diatur oleh organisasi pemberi bantuan profesional atau perseorangan yang sudah mapan atau kelompok pendukung. Dan yang muncul secara spontan dan menekankan otonomi serta sumber daya internal dalam kelompok. Kelompok swabantu biasanya berkembang secara spontan pada satu topik.
Kemudian jenis-jenis kelompok yang mempunyai standar pelatihan yang dikembangkan oleh ASGW tahun 2000. Yang pertama, kelompok psikoedukasi. Kelompok ini yang mengajarkan kepada peserta kelompok bagaimana menghadapi ancaman potensial seperti AIDS, episode perkembangan hidup seperti menjadi tua, atau krisis hidup yang terjadi secara tiba-tiba seperti kematian orang yang dicintai. Yang kedua, kelompok konseling. Konseling kelompok lebih langsung dibanding kelompok psikoedukasi dalam mengubah sikap dan tingkah laku. Perbedaan yang kedua adalah konseling kelompok diadakan di lingkungan yang lebih akrab dan kecil, sementara kelompok psikoedukasi lebih tepat digunakan untuk lingkungan berukuran kelas. Yang ketiga, kelompok psikoterapi. Dibentuk untuk membantu anggota-anggota kelompok menjalani terapi bagi masalah psikologi yang mendalam. Tujuan kelompok ini adalah membantu setiap orang untuk merekonstruksi dimensi kepribadian utama. Kemudian yang terakhir, kelompok tugas atau kerja. Kelompok tugas atau kerja membantu para anggotanya menerapkan proses dan prinsip dinamika kelompok untuk meningkatkan praktik dan mendapatkan tujuan kerja yang sudah diidentifikasi. Ahli kelompok tugas atau kerja mampu membantu kelompok seperti militer, komite, kelompok perencanaan, organisasi komunitas, kelompok diskusi, dan lingkungan studi. Kemudian, tujuan konseling kelompok. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri. Yang kedua, para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada fase perkembangan mereka. Yang ketiga, para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya. Pada awalnya, kontra antar pribadi di dalam kelompok yang kemudian berkembang dalam kehidupan sehari-hari di luar kelompok. Yang keempat, para anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Kepekaan dan penghayatan ini akan lebih membuat mereka lebih sensitif juga terhadap kebutuhan-kebutuhan dan perasaan sendiri. Yang kelima, masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu sasaran yang ingin mereka capai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Yang keenam, para anggota kelompok lebih berani melangkah maju dan menerima resiko yang wajar dalam bertindak daripada tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang bimbingan konseling kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.